Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast, podcast yang membahas apa-apa saja mengenai bidang bioscience bersama saya Punta dan tentu saja rekan saya Miftah. Ayo, yo, 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 yo. Wes, Kita kembali lagi kita kembali dengan lagi setelah hiatus lama. Ini kita, kakak hiatus. Kemarin udah pecah hiatus. iya kan, setelah hiatus lama aku bilang kita kembali lagi setelah hiatus lama, kita mulai Hei, apa namanya, mulai dengan schedule yang distabilkan kembali. hei, schedule Eh, baru. ini hari ini kita akan ngebahas sebuah jurnal yang sebuah penemuan, sebuah apa ini ya, sebuah Apa? reveal ya, reveal baru yang Reveal. dipublish di Ya, jurnal Nature Communication November 2024, di mana eh, peneliti menemukan apa ya namanya, bakteri simbion ya, bakteri simbion iya, yang bakteri simbion. bersimbiosis Tapi dengan koral di laut dalam, di mana ya, bakteri ini ada dua bakteri ya ini dua bakteri. yang satu dinamai Oceanoplasma Kalogorgiae, yang satunya Thalassoplasma Kalogorgiae. Ini dikategorikan sebagai apa ya, di cabang Tree of Life baru kan, dia dimasukin ke cabang Tree of Life Ya, baru. Nah, tapi masih masuk bakteri ya ini. masih bakteri. Nah, yang unik dari kedua bakteri ini, mereka itu tidak memiliki gen untuk metabolisme karbohidrat seperti pada bakteri Eh, pada umumnya. Jadi dia menggantungkan dirinya benar-benar dari eh, apa namanya, koral si yang koralnya ya. koralnya itu. Hostnya ini berarti. Dan mereka hanya memanfaatkan amino acid dari koral itu sebagai sumber energi utamanya. Iya, berarti kan nggak bisa bentuk sendiri kan kalau nggak bisa utilize Iya, karbon yang betul. jelas. Betul, betul. Dan yang lucunya dari kedua bakteri ini, dia ditemukan dengan kondisi apa ya? Gen yang mengkode sangat sedikit protein ya untuk Iya, ukuran cuma bakteri. Yang satu cuman 350-an, yang satu cuman 380-an, di mana bakteri umum yang kayak misalnya Escherichia coli itu mengkode lebih dari 400 gen. Eh, me- iya. Mengandung lebih dari 400 gen. Dan sebenarnya ukuran segitu kan ini deket banget sama Dengan iya, virus ya. iya, Bahkan Pokviridae yang paling gede iya, aja ada 300 protein kan itu sekitaran. betul. Jadi Nah, virus yang paling gede. Nah, yang lucunya kan di kedua bakteri ini kan, si peneliti kan juga belum bisa memastikan si bakteri ini full parasit atau punya fungsi lain di koralnya, Iya, atau iya, punya iya. simbiosis. Ada hipotesis kalau dia ini eh, ada fungsional di siklus nitrogen untuk si koral, tapi belum, baru hipotesis kan. Jadi Belum terkonfirmasi ya ini. Masih eh, bisa eh. lanjutannya masih banyak ini risetnya. Berarti. Tapi hal yang menarik adalah kalau misalnya ini full parasit, layaknya virus, jumlah gennya cukup mirip ya. Jadi kita kayak bisa Iya. mengasumsikan eh, minimal minimal gen untuk replikasi itu ya segitu-gitu aja ya. Itu tapi ini self replication kan Mm-mm. yang jelas si bakteria ini. Iya.
Ya, ini kan self replication kalau virus kan dia butuh itu inang ya Iya, untuk butuh host melakukan. buat replication. Ya cuman kan kalau ini kan masih lebih banyak beberapa gen gitu dari virus terbesar kayak gitu. Ya berarti Iya, iya. adalah untuk apa namanya pandangan baru tentang evolusi dari makhluk hidup yang paling sederhana jadi yang lebih kompleks kayak gitu. Mm-mm. Berkaitan Jangan-jangan itu esensialnya. jangan itu esensialnya. Benar. Soalnya kalau menindaklanjuti yang temuan kita kemarin di Staphylococcus itu aja Mm-mm. ada 160 gen yang related virus kan dari Betul. keseluruhan coding proteinnya itu. Betul, betul, betul. Cukup cukup ini sih. Wah sih ini. Ya Ya itu sih. jadi theory of life-nya beneran ini baru kalau ini. Iya bener. Dan apa ya? Kita ngomongin endosimbion aja kan endosimbion kan juga ya supaya yang satu ngasilin energi yang satu ngapain kan? Ya ini mungkin Iya, iya, awalannya kayak gitu juga. iya. Iya. Sangat-sangat limited. Ya, Limit ini masih bisa dieksplor kan ini baru baru temuan baru awal temuan juga kan awal ini banget ini. di dua bakteria ini masih banyak yang bisa dieksplor. Banyak banget sih yang bisa dieksplor dari situ. Mungkin eh, ya ya cukup menarik untuk dipelajari kayak mana dia dengan gen yang cuman sekecil itu kalau itu sepersepuluhnya aja nggak ada dari bakteri common pada umumnya. Iya, Cuman sepersepuluhnya aja nggak ada, tapi dia tetap bisa jadi ya itu menjalankan fungsi yang disebut membuat dia seluler. tetap bisa disebut organisme seluler. Iya, iya masih seluler ya tuh. Mm-mm. Ya sekarang distinguishnya by size sudah nggak mungkin kan berarti kalau misalkan kayak gini. Benar, benar. Cuma karakter self replicationnya aja yang cukup membedakan di situ. Iya, dan ini cukup cukup apa ya? Cukup penemuan yang cukup wah karena soalnya saat ini kan yang lagi booming kan sel sintetis kan. Ya, Kalau betul. bisa kira bisa dengan modifikasi tertentu sel sintesis ini bisa dilakukan terutama untuk deliver drug kita nggak usah pusing soal eh, kemat kematian sel orang dia nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada support. Iya, iya betul, Jadi kan cuman betul. Ya, kayak kita ngeprogram baterainya nih tahan sampai ke target aja iya udah betul. cukup gitu. Habis itu selesai. Iya, kayak carrying gennya kan nggak perlu khawatir bahwa dia akan nginfeksi kan di situ. Mm-mm. Soalnya nggak punya karakteristik itu. Beda beda Poxviride kan sebenarnya awal-awal ditemukan vaksin juga ini kan manfaatin genom gedenya si Poxviride ini kan Betul, betul. ini, Betul. buat ngangkut gen vaksin. Cuma kan ya itu kalau itu kan harus di disable ini kan Iya, viralnya kan viral di Poxviride apa itu. infectious gennya itu harus di disable. Eh, Sedangkan ini kan kalau ini mah nggak repot-repot lagi. dan yang pasti karena dia dari laut dalam untuk toleransi keadaan ekstrimnya bisa di Eh, di garansi lah. Minimal dia tahan tekanan dong. Tekanan tahan tekanan, tahan tinggi, garam. tahan garam. Jadi untuk apa kayak optimasinya ya lebih ini. Cuman karena ini aku belum tahu sih dia culturable apa enggak. Belum belum tahu aku. Aku juga belum tahu sampai situ.
Ya, tapi Soalnya ini kan nggak dari kultur kan, iya ini ini ngambil dari genomnya juga. dari makanya aku belum tahu ini bisa dikulturin apa enggak. Tapi ya Sepertinya pas sih akan susah. iya karena dia simbion tadi kan, simbion Iya, iya. butuh banget Nempel sama support dari si itu. koralnya. Tapi ya kalau misalnya kayak kita udah tahu metabolismenya tertentu ya tetap masih ada kemungkinan kita bisa ngekulturnya sih dengan Iya. support-support yang cukup ini. Ya, virus saja gitu kan. Oh. Kan nggak bisa dikultur sendirian juga kalau ini virus kan. Iya, Ya, kayak line cell aja kita bisa ngulturinnya kok. iya, iya. Itu kan Ya mestinya benar-benar bisa. benar-benar full serum dan segala macamnya itu disupport nutrisi-nutrisinya ya kayak gitu juga. Iya, ya itu. Ini aja kan di Nature di Amerika ya Iya. lokasinya lah Mm-mm. sekitar. Ya sebenarnya potensi-potensi kayak gini kalau eksplorasi sebenarnya di Indonesia ini bahkan bisa lebih luas untuk menemukan hal-hal seperti ini mungkin ya. Ah, memang secara Coba ini memang hanya ya secara geografis. hanya saja gimana ya? Sekarang Apa gimana? concern untuk riset di Indonesia itu cukup beda soalnya masih Soalnya hal-hal soalnya nyari jasa juga nggak perlu riset kan sekarang masalahnya. Bahkan jadi dokter, jadi profesor gitu kan kemarin yang mengenerasikan berapa puluh jurnal per bulan itu. yaitu dan memang eksplorasi itu karena eksplorasi kan tidak menghasilkan apa-apa selain Iya, new knowledge. Sedangkan di iya, itu Indonesia itu lebih cenderung kamu penelitian itu apa aplikasinya buat apa? aplikasinya Lebih buat ke apa. basic science. Uh-uh. Sedangkan Jadi sebenarnya di US pun kan juga ada yang memang full application science kan, benar aplikatif kan. Cuma kan benar ada yang tetap di basic science di kan sana. kalau di sana diverse ya karena memang sudah paham dengan hal seperti itu ya gak cuman di sana lah yang tetangga kita yang agak dekat aja gitu Jepang Cina kan juga udah mulai diverse tuh. Kalau Jepang Iya. sudah lama sih diverse. Cina tuh tadinya aplikasi-aplikasi terus tapi sekarang coba lihat risetnya diverse banget Mm, kan ada yang dia basic knowledge terapannya nguji terapannya nguji aplikasinya. mm, mm. Gitu. Sebenarnya kalau kita masuk ke ini studi mekanistik atau ke mekanisme tetap lama-lama kita juga banyak akan kembali ke basic knowledge ya Iya, harusnya. Iya. sekarang sekarang kayak iya berapa kali lah kita kita ngomongin soal kayak protein prediktif, protein prediktif bagaimana kita mempelajarin bagaimana protein itu ngefolding dari nol terus jadi protein seutuhnya kita berapa kali diskusi kayak gitu sama orang. Terus mereka pasti terus buat apa? Ya gimana? Ya kan padahal itu Iya, sudah basic knowledge yang sudah jelas aplikasinya bakal apa gitu kan. Ya untuk produksi iya. protein yang pastinya kayak mana kita bisa nentuin optimasi pembentukan protein in vitro segala macam kayak gitu kan. Eh, ya itu kan hampir kayak banyak basic knowledge itu yang diketahui aplikasinya bahkan 30 tahun apa 40 tahun kemudian. Iya Di pertemuan yang lalu mungkin kita bahas mencontohkan mRNA. mRNA vaksin itu sama nanopartikel lipid kan itu Mm-mm. jadi riset dari kapan juga baru
Oh, bisa diaplikasikan kan yang baru-baru banget. kemarin dapat Nobel deh, mikro RNA. Itu dari tahun Iya, itu 90. juga dari kapan? Iya, baru tahu Dan fungsinya juga nemuinnya pun bukan di baru-baru. manusia. Walaupun aplikasinya sekarang manusia, di cacing elegan Iya, yang kata Mifty, men. iya. Ya, ya balik-balik ke situ lagi sih, lebih ke fundamental research. Lebih ke fundamentalnya. Di eh, iya cukup sulit sih. Padahal kalau kita mau nge-explore itu kita punya garis pantai yang sangat luas. Kita bisa nge-explore itu. Hmm, Kita punya paling panjang. diverse banget untuk ekosistem laut. Kalau takut kedalaman laut, hutan. Kita dari Sabang sampai Merauke itu hutan hujan Ya, tropis. hutan hujan tropis terbesar ya. Hmm, hmm. Terbesar, Pak. Enggak sih. Amazon yang paling Amazon. besar. Ya, Tapi Amazon paling gede. tapi kan kita melintangnya terlalu besar. Iya, iya. It- itu yang Itu bedain. ada garis itu. Ada garis Wells. Wales. Terus kita juga Iya, nggak cuman garis Wells, itu kita juga punya di jajaran gunung aktif. ya. Banyak banget yang bisa digali situ sebenarnya. Mm-mm. Wajah riset kita akan seperti apa kira-kira ya dengan ini menteri-menteri baru ini? Nah, aku kurang tahu sih. Katanya sih oke ya. Dari background studinya sih oke gitu, tapi ya masih kurang tahu. Iya, Karena kan yang ganti cuman menterinya, jajaran bawahannya ya tetap aja. Menteri nggak bisa sih sistem di Indonesia tuh one man show, harus saling siapa dukung. tahu bisa ngelit ke mana gitu kayak. Sekarang kayak gini, menterinya mau kayak gini. Tapi kan di Indonesia ada parlemen, DPR. Iya, iya, iya. Iya, yang profesor nggak cuma menterinya harusnya, Iya. DPR-nya juga. DPR. Sedangkan kita lihat sendiri berapa kali yang terjadi, bahkan yang kasus terbaru yang Komeng itu dia majuin diri untuk yang bidang seni malah dimasukin ke pertanian kan, hal-hal kayak gitu Hmm. kan nggak, ya masih ditemukan dan banyak gitu. Nah, ya begitulah. Ya begitu. Tapi sebenarnya yang lebih memprihatinkan sih bukan itunya sih. Menurutku sekarang yang cukup agak perlu kita pikirin itu curiosity. Orang rasa Iya, ingin tahu, gak cuman ini loh, gak cuman ya mahasiswa sih harusnya sih curiosity-nya harusnya tinggi untuk bidang riset, tapi dari kecil kan harusnya udah dipupuk. Nah, sekarang curiosity itu kayak dibunuh aja dah sih. iya, ya gitu. Dengan AI apalagi kan yang merajalela. Banyak loh yang misalkan make itu bahkan nggak membaca hasilnya seperti apa gitu kan. Iya, padahal kan ngegenerate itu juga dari kumpulan data yang mungkin juga salah. Iya, ya garbage in, garbage out. Istilahnya di AI sekarang. Tapi balik lagi ke masalah genom yang tadi, yang genom berukuran sangat kecil tadi. Eh, Super small. Super small gen gitu yang decoding cuma 300-an kayak gitu. Berarti kalau kita bisa ngebandingin antara eh, kalau dia nggak punya yang karbohidrat itu kira-kira berapa gen ya yang ngecoding karbohidrat tuh, kayaknya cukup banyak juga ya. Banyak sih. Karbohidrat metabolisme kan enzim semua itu isinya. Iya makanya Buat tapi itu digambarin. cukup banyak ya. Tapi kayaknya juga ngurangnya nggak sampai sebanyak itu juga sih, Mif.
Dari Ya 4.000 iya, jadi 300 ya itu, nggak cuma, kalaupun banyak banget itu. kalaupun Itu sampai 1.000 sistem gitu ya. transport juga sih paling. Kalau sampai 1.000 pun gitu, tentang karbohidrat, signaling sampai transport itu sampai 1.000 pun masih jauh dari 4.000. Iya, Berarti ada hal lain yang dia nggak ngapa-ngapain, dia cuman ngambil dari inangnya. iya betul. Kecuali replikasi itu tadi. Mm-mm. Cuman ya full kan itu dari amino acid aja dari inang ya kan itu Mm-mm. semuanya. Amino acidnya dari inangnya juga. Nah, cukup cukup lucu ya itu. Jadi eh kayak virus, tapi dia nggak replikasi sendiri. Tuh average karbohidrat metabolisme itu ada sekitar 800 gen Tuh cuman. kan 800-an kan. 500 sampai 800 Iya, gen taruhlah 1.000 lah sama seperti itu. transportnya. Iya, segitu doang. Itu baru kehilang segitu cuman. Kalau protein kayaknya nggak seluruh deh, karena dia harus ngebentuk sel kan. Hmm. Hmm, tapi lucu sih itu. Iya, iya tetap lucu. Masih menyimpan misteri banyak banget itu. Kalau digali lagi, kok bisa gitu. Dan eh ini tuh karena di laut dalam ya, mekanisme apa interaksinya dengan koral itu jadi cukup bisa m- meng- apa membuat pertanyaan-pertanyaan lain gitu untuk yang bisa didiskusiin kayak gitu, kayak misalnya Eh, perbedaan antara koral yang di dekat permukaan karena dia kena matahari kan pasti fotosintetik. Nah, ini di dalam ini cukup beda nih interaksinya, apalagi kayak gitu. Eksplorasi interaksi antara koral dan eh, bakteri yang bersimbiosis dengan koral ini cukup menarik karena sekarang apa namanya, karena adanya fenomena pengasaman lautan ini kan koral-koral hmm, pada ke bleaching, memutih koral, koral-koral pada memutih ini jadi menarik juga untuk kayak mana pemulihan koral kalau kita bisa apa utilize bakteri-bakteri yang bersimbiosis dengan koral dan membuat pertumbuhan koral itu baik, kan oke juga karena kayak bakteri simbion ini ada tendensi dia bisa kayak membantu koral ini melawan virus-virus yang iya, iya, nginfeksi koral betul. kan, karena bakteri punya mekanisme pertahanan terhadap virus kayak CRISPR gitu kan. Heeh. Dan ini kan ditemukan banyak motif CRISPR di dalam ini sendiri, di gen-gen Koralnya. tadi itu. Oh, oh di ininya ya Di ini, di di ya oceanoplasma sama ya ini ya, ya di ya dua ini. di dua itu Motif ya. CRISPR-nya sangat-sangat banyak Nah, di situ. iya sih. Oh, dan itu berarti kan ada ada hipotesis dia membantu koral Iya, ini melawan infeksi virus berarti kan. iya. Bisa jadi itu. Sangat bisa ke arah situ. Ya itu berarti timbal baliknya mungkin itu ya. Mm-mm, Koralnya walaupun mati. nggak kelihatan sama sekali impact langsungnya kan. Mm-mm. Sebenarnya juga apa related host pathogen interaction di human kan juga seperti itu kan. Betul. Banyak yang bakteria nggak diketahui fungsinya gitu. Di gut microbiome memang Mm, diketahui semua fungsinya, betul enggak betul. juga kan. Mm-mm. Bahkan Cuma kan banyak yang sebenarnya mm-mm. mempertahankan ini hostnya itu tetap sehat dari infeksi berbagai macam ini Bahkan patogen kan. yang lucunya di gut microbiome itu kan bahkan yang populasinya rendah malah kayak cukup
memiliki impact yang cukup besar ya untuk mempertahankan kehidupan si hostnya. Iya, 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 ya itu. Itu 1% dari 1%-nya nggak itu? Elit global yogurt mikrobiom guys. Elit elit global. Dan ini kan baru dua 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 host itu kayak antara hostnya dan simbionnya nih yang dua bakteri ini belum. Dan kalau mungkin di kita ngelihat lebih luas lagi mungkin ada juga interaksi dengan bakteri yang ada lainnya gitu kan, belum tahu tuh. Iya, Jangan-jangan itu kompleks banget 300. kayak kamu tahu yang cacing tabung yang hidup di apa, thermal thermal fan itu apa sih? Ya, thermal fan. Heeh. Nah itu kan dia bakterinya justru yang nyupport kehidupan si cacingnya kan, Mm, yang nge-convert apa sumber karbon dan segala macamnya itu bakterinya kan malah. Dan si cacingnya itu kalau bakterinya hilang kayak gak bisa ngapa-ngapain. Lucu juga kan itu. iya, nggak usah jauh-jauh kalau itu ya. Ya itu sapi itu bisa makan selulos Oh, itu sih juga. benar, benar, benar. Gimana kalau itu? Kalau misalkan nggak ada microbiome nggak bisa ngapa-ngapain itu Betul, betul. si sapi itu kan. Ini kita belum tahu juga ya si eh, jangan-jangan si koralnya ini mempercayakan seluruh sistem imunnya pada bakteri ini juga belum tahu ya. Bisa jadi, bisa jadi, boleh jadi seperti itu sih. Tapi ya nggak tahu. Dual RNA sequence, hospital interaction ini lucu juga sih ini. Iya. Ya bahkan bisa di-expand ke human kan sebenarnya. Bener. Imun sistem kita itu. Mm-mm. Mungkin berbagi sebenarnya antara gut microbiome sama ini sel kita. Iya, saat ini sih baru ketahuan sih signaling ya. Tapi kan kita belum Iya, iya, belum belum nge-track sampai sejauh itu toh. iya. Berapa yang ini lolos dari T-cell, kok kita tetap sehat-sehat saja gitu kan pasti. Mm-mm. Emang emang keren banget sih. Ya itulah sebenarnya eksplorasi. Ya mungkin ada NGO yang fokus untuk mengeksplorasi, memperkaya kasanah, WC kasanah, ilmu Wis, pengetahuan. kasar. Ilmu pengetahuan terutama bioscience itu ya Indonesia sih apa ya, bisa dibilang kayak harta karun sih mau ngeksplor mana Untuk turah-turah itu kan. mana aja dah. Mau yang ini daerah yang sangat fertil ada, mau daerah yang sangat ekstrim ada gitu Hmm, kan. hmm. mau mau jenis yang kayak mana ada, mau yang ini ada gitu, semuanya Iya, lengkap. Kita tuh gak ada gurun ya, tapi nggak ada. ya cuman itu doang. Iya, Sama tundra kita padang rumput cuma. nggak punya gurun pasir sama gurun es, kita nggak punya itu. Nggak tapi ya punya. tapi ya itu sudah cukup lah. Ya. Mereka yang negara lain juga nggak punya hutan hujan dengan bentang seluas kita. Iya, Bukan ya luasan area begitulah. ya, tapi Masih banyak bentangnya. sebenarnya misteri yang bisa digali. Ya sebenarnya kalau kalau Indonesia aja. kalau mau ngeksplor gitu, dosen-dosen yang ngejar kredit jadi profesor tuh cepet banget tuh publikasi publikasi Iya, publikasi. iya, iya harusnya. Cuma kan di sini jadi profesor nggak perlu ngeksplor.
Tapi kan susah juga sih. Ya ini sih sebenarnya sih yang perlu ditingkatin tuh bobot penelitian kita Iya, sih. Bobot penelitian kita tuh kayak banyakan kita lebih ngejar quantity kan daripada kualitas. ya quantity over quality. Lah itu harus membenahi sistem kreditnya itu Iya berarti. itu Kalau karena misalkan mau sistem ke situ. kredit di dunia pendidikan kan. Mm. Dosen terlalu dibebanin dengan banyaknya administrasi yang nggak penting. Padahal harusnya mereka fokus di riset sama pengajaran. Mm. Itulah itu. Itulah itu. Ya, kita malah nggak kritik ini. Padahal ngomongin ini penemuan Sepong. bakteri yang gennya kecil, malah kita kritiknya banyak. Ya udah, mungkin sekian dulu Jasa Training Podcast episode kali ini. Saya Punta dan rekan saya Miftah pamit undur diri. Sampai jumpa di akhir pekan berikutnya dalam topik yang Bye lain bye. bersama Bioscience di Jasa Training Podcast. Bye bye. Bye bye bye. Ah, dapat lagi.